Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini Sosiologi 79 akan kembali menguraikan materi Sosiologi kelas 10 bab 3 tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Kali ini dengan submateri sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Tentunya dari judul materi tersebut kalian bisa sedikit ada gambaran tentang isi dari materi ini, bahwa materi ini akan menekankan tentang bagaimana peran masyarakat dalam membentuk kepribadian kita atau peran orang-orang di sekeliling kita atau peran orang lain yang pada gilirannya menentukan corak atau ragam kepribadian kita. Ya, sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Dalam hal ini memang dalam sosiologi atau dalam ilmu sosial yang menekankan relasi sosial, sosiologi memiliki asumsi bahwa perilaku atau kepribadian seorang individu itu sangat ditentukan oleh corak relasi sosialnya, atau bagaimana orang-orang di sekitarnya turut serta dalam membentuk kepribadian individu sehingga kemudian dia bisa diterima atau menjadi bagian dari anggota masyarakat ya. Pada kesempatan kali ini Sosiologi 79 akan mencoba untuk menguraikan bagaimana proses tersebut terjadi ya. Setelah materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian, tentunya materi ini akan berlanjut pada materi berikutnya tentang penyimpangan yang merupakan konsekuensi seandainya relasi sosial atau hubungan-hubungan sosial yang membentuk kepribadian kita tersebut tidak berjalan dengan sempurna, atau orang-orang yang ada di sekelilingnya atau masyarakat yang ada di sekeliling individu tersebut tidak memungkinkan bagi individu untuk menyerap secara penuh norma-norma atau nilai-nilai sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, silahkan kalian buka kembali bukunya sembari barangkali kalian mendengarkan pemaparan materi dari saya. Kalian bisa mengeksplorasi sendiri tentang materi ini. Kalau seandainya ada yang tidak dimengerti, bisa kalian tanyakan, atau kalian bisa mencari sendiri di internet atau media yang lain yang tentunya akan memperkaya pengetahuan kalian tentang materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian yang pada gilirannya tentu akan mampu merefleksi kepribadian kita ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini kita lebih banyak mengetahui tentang kedirian diri kita. Tentunya hal ini sangat berguna bagi kehidupan kita agar dalam menjalani kehidupan kita di dalam masyarakat kita mampu untuk menjalankan nilai dan norma di dalam masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat. Baiklah, kita mulai saja materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ragam gejala sosial dalam masyarakat, submateri sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah dengan mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu memahami sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Jadi dari tujuannya saja bisa dilihat bahwa pembelajaran ini memiliki makna atau memiliki tujuan yang tersirat, bahwa kita mampu merefleksikan bagaimana proses pembentukan kepribadian kita ya. Jadi memahami itu tidak hanya sekedar menjelaskan, tapi mampu merefleksikan pemahaman kita, terutama terhadap diri kita sendiri atau terhadap lingkungan sekitar kita. Itu tujuan dari pembelajaran materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Yang pertama, Anda diharapkan mampu memahami sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian.
Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan atau norma dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Hal yang dipelajari dalam proses sosialisasi adalah peran, yaitu bagaimana seseorang berperan sesuai dengan nilai, kebiasaan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat atau kelompoknya. Oleh sebab itu, teori sosialisasi dari sejumlah tokoh sosiologi merupakan teori peran atau role teori. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman, ditanamkan, atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan atau norma dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Jadi pengertian sosialisasi dalam sosiologi lebih dititik tekankan pada proses pewarisan, pewarisan nilai dan norma atau kebiasaan dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya. Tentunya hal ini memiliki tujuan bahwa nilai dan norma tersebut akan tetap lestari sehingga masyarakat akan tetap terjaga ketentramannya atau suasana teraturnya. Hal yang dipelajari dalam proses sosialisasi adalah peran, yaitu peran sosial, yaitu bagaimana seseorang berperan sesuai dengan nilai, kebiasaan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat atau kelompoknya. Peran, misalnya status dan peran. Ada peran berarti ada status. Tidak mungkin ada status tanpa peran dan tidak mungkin ada peran tanpa status. Peran itu adalah kewajiban dari status. Misalnya seorang anak, perannya apa? Orang tua perannya apa? Guru perannya apa? Siswa perannya belajar. Guru perannya mengajar gitu ya. Sesuai dengan nilai, kebiasaan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat atau kelompoknya. Jadi dalam proses sosialisasi itu diharapkan bagaimana seseorang itu berperilaku sesuai dengan status dia di dalam masyarakat, melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan perannya, peran dia dalam masyarakat, bagaimana seorang anak berperan dalam kehidupan keluarga. Misalnya membantu orang tua, bersikap sopan terhadap orang tua. Bagaimana seorang siswa berperan dalam kehidupan di sekolah, misalnya dengan cara belajar, mengikuti pelajaran, bertingkah laku sopan santun, menghormati guru dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, teori sosialisasi dari sejumlah tokoh sosiologi merupakan teori peran. Jadi, teori sosialisasi ini dalam sosiologi disamakan dengan teori peran. Bagaimana seorang berperilaku di dalam masyarakat sesuai dengan status dia, status yang disandangnya. Tentunya ketika seseorang melaksanakan statusnya atau melaksanakan perannya, dia berpedoman dengan nilai dan norma di dalam masyarakat. Ini barangkali gambar orang tua dengan anaknya, bagaimana seorang bapak, statusnya sebagai bapak, berperan dalam kehidupan anaknya, menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik terhadap anaknya. Proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian, bagaimana proses penanaman nilai tersebut dalam diri individu dari generasi sebelumnya terhadap generasi berikutnya, dari orang tua terhadap anaknya, supaya anaknya tersebut tumbuh menjadi anak yang diharapkan oleh masyarakat. Kepribadian merupakan kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, dan ide-ide dari seorang individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan status
dan secara internal dengan motivasi dan tujuan pribadi serta dan berbagai aspek kedirian lainnya. Kepribadian adalah produk dari interaksi sosial dalam kehidupan kelompok. Jadi yang dimaksud dengan kepribadian itu adalah kumpulan kebiasaan, ya. Kebiasaan seseorang dalam keseharian itu namanya kepribadian. Kumpulan sifat dia, ya, sifat, kemudian sikap dan ide-ide dari seorang individu yang berpola. Berpola itu maksudnya tetap seperti itu. Jadi dia memiliki kebiasaan, sifat dan sikap yang tetap terus-menerus seperti itu namanya kepribadian. Dan ide-ide dari seorang individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan statusnya. Ya, secara eksternal kepribadian itu tercermin dalam peran dia dalam masyarakat dan statusnya. Jadi bagaimana kepribadian itu pada gilirannya mempengaruhi bagaimana seseorang berperan sesuai dengan status dia. Dan secara internal dengan motivasi, ya, dan tujuan pribadi. Jadi pada gilirannya kepribadian ini membentuk motivasi. Kenapa ada orang yang memiliki motivasi yang kuat, ya, belajar tekun dan lain sebagainya, tapi yang lain tidak, gitu. Karena memang sangat dipengaruhi oleh kepribadian dia. Dan tujuan pribadi, dia memiliki target atau tujuannya, serta dan berbagai aspek kedirian lainnya. Dalam sosiologi yang namanya kepribadian adalah produk dari interaksi sosial dalam kehidupan kelompok. Jadi kepribadian itu adalah hasil atau output dari interaksi kehidupan kita sehari-hari. Dalam sosiologi istilah kepribadian dikenal dengan sebutan diri, self. Sosialisasi bertujuan membentuk diri seseorang agar dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi dalam sosiologi istilah kepribadian ini dikenal dengan sebutan diri atau self, kedirian. Sosiologi melihat kepribadian ini atau menyebut kepribadian ini dengan sebutan kedirian, ya. Kedirian itu maksudnya diri kita. Sosialisasi bertujuan membentuk diri seseorang, membentuk kepribadian kita agar dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan norma atau sesuai dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat yang dianut oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Itu kepribadian. Nah, ini kita membahas teori-teori kepribadian. Yang pertama yang terkenal dalam sosiologi yang mencetuskan teori kepribadian itu George Herbert Mead, ya, seorang sosiolog asal Amerika. Menurut Mead, diri manusia berkembang tahap demi tahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lain. Hal tersebut dikenal dengan proses pengambilan peran atau role taking, ya. Jadi kata George Herbert Mead, kedirian kita atau kepribadian manusia itu berkembang melalui tahap-tahap tertentu, tahap demi tahap. Ya, jadi melalui tahap-tahap tertentu, tahap-tahap yang pasti yang harus dilalui. Tahap-tahap tersebut dilalui melalui proses interaksi dia dengan orang-orang di sekelilingnya. Hal ini oleh Herbert Mead disebut sebagai proses pengambilan peran, ya. Proses pengambilan peran dari mulai individu lahir sampai kemudian dia menjadi anggota masyarakat atau individu yang dewasa, ya, yang sudah mandiri. Kata George Herbert Mead, tahap-tahap ini disebut sebagai role taking, pengambilan peran.
Yang pertama, kata George Herbert Mead, tahap yang pertama adalah tahap play stage, tahap bermain peran ya. Sebetulnya ada tahap sebelumnya ya, tahap preparation stage, persiapan. Itu bagaimana individu mulai mengenal ketika kecil itu, mengenal siapa bapaknya atau orang-orang di sekelilingnya ya. Jadi mengenal siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa adiknya, kakeknya, neneknya, mulai bisa menyebutkan bapak, mama. Itu namanya tahap preparation stage. Baru kemudian masuk tahap berikutnya, yaitu tahap play stage, di mana individu mulai mencoba untuk memainkan peran-perannya orang dewasa ya. Itu tahap play stage. Misalnya ketika seorang anak bermain boneka-bonekaan, bayi-bayian, atau masak-masakan gitu ya, atau dokter-dokteran, dia melihat peran-peran yang diperankan oleh orang dewasa dan mencoba untuk memainkannya. Itu sebenarnya merupakan tahap proses pembentukan kedirian seseorang. Itu namanya, kata George Herbert Mead, disebut tahap play stage atau tahap bermain peran. Yang kedua, tahap game stage. Setelah dia mencoba untuk bermainkan atau memainkan peran-perannya orang dewasa, dia memasuki tahap berikutnya, tahap mulai siap-siap mau mengambil peran nyata dalam masyarakat. Itu namanya tahap game stage. Biasanya tahap ini dilalui dalam kegiatan sekolah ya, ketika individu bersekolah. Dia siap-siap untuk terjun dalam kehidupan yang nyata di dalam masyarakat. Itu namanya tahap game stage. Tahap siap bertindak ya, ancang-ancang mulai mau masuk atau terjun dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, tahap generalized order, penerimaan norma kolektif, ketika individu sudah betul-betul memasuki tahap dewasa ya. Jadi dia sudah bisa memainkan peran-peran sesungguhnya di dalam masyarakat, itu tahap generalized order. Jadi dia sudah mulai menjalani kehidupannya sesuai dengan peran-peran yang ada di dalam masyarakat ya. Misalnya yang dulunya pada tahap play stage dia bermain guru-guruan, kemudian tahap game stage dia bersekolah ya, misalnya di sekolah keguruan. Maka tahap generalized itu ketika dia memang sudah menjalani profesi sebagai seorang guru ya. Atau ketika tahap play stage dia bermain keluarga ya, bapak-bapakan. Game stage dia misalnya mulai mengalami kematangan. Jelas-jelas ketika dia sudah menjadi seorang bapak ya. Itu kata George Herbert Mead, namanya role taking ya, tahap pengambilan peran. Teori yang kedua, teori pembentukan kepribadian, dikemukakan oleh Charles Horton Cooley ya. Sama, Charles Horton Cooley ini seorang sosiolog asal Amerika juga kalau tidak salah ya. Cooley menyebutkan bahwa looking glass shape, pembentukan cermin diri, terbentuk melalui 3 tahap. Jadi kata Charles Horton Cooley bahwa kepribadian seseorang itu diperoleh melalui interaksi dia dengan orang lain, melalui proses yang namanya looking glass shape, pembentukan cermin diri ya. Teori Cooley ini erat kaitannya dengan teori labeling nanti, penyimpangan sosial ya. Teori labeling, pelabelan, ketika seseorang memandang persepsi orang lain terhadap dirinya ya. Jadi seperti dia bercermin, orang lain bilang A, maka kepribadian dia itu akan cenderung A. Makanya teori Charles Horton Cooley ini, cermin diri ini pada gilirannya membentuk atau termanifestasi dalam teori labeling yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Cooley menyebutkan bahwa looking glass shape, pembentukan cermin diri, terbentuk melalui 3 tahap. Di antaranya,
Seseorang membayangkan bagaimana perilaku atau tindakannya tampak bagi orang lain. Seorang membayangkan bagaimana orang lain menilai perilaku atau tindakan itu. Dan ketiga, seseorang membangun konsepsi diri berdasarkan asumsi penilaian orang lain terhadap dirinya itu. Jadi dimulai pada tahap yang pertama, dia membayangkan bagaimana orang lain melihat dia. Kemudian bagaimana orang lain itu memandang kelakuan dia gitu ya. Jadi setelah itu dia juga membayangkan bagaimana orang lain menilai tindakan atau perilakunya. Yang terakhir, dia membangun dirinya sesuai dengan apa yang dipersepsikan orang lain terhadap dirinya. Itu kata Charles Horton Cooley ya, seperti kita bercermin ya. Jadi orang lain itu adalah cerminan diri kita, atau kita mempercayai bahwa cermin itu adalah sejatinya diri kita, bahwa orang lain itu sejatinya diri kita. Pandangan orang lain terhadap kita itu valid ya, kata Charles Horton Cooley gitu ya. Jadi pandangan orang lain terhadap diri kita itu pada gilirannya membentuk kepribadian kita. Itu kata Charles Horton Cooley yang dikenal dengan teori looking glass effect atau bercermin di kaca. Nah, ini faktor-faktor pembentukan kepribadian. Faktor apa saja yang membentuk kepribadian kita? Ya, faktor pembentukan kepribadian kita diantaranya yang pertama warisan biologis ya. Ya tentunya biologis ini pada gilirannya atau biologis ini salah tulis ya, biologis. Misalnya orang ganteng ya, orang cantik ya, orang yang fisiknya sempurna akan cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih daripada orang yang ketika dilahirkan atau diwariskan fisik cacat ya. Sebetulnya ini teori psikologi ya, bahwa kepribadian kita itu sedikit banyak atau berapa persen merupakan warisan dari kepribadian orang tua kita ya, atau banyak sekali istilah kalau dalam keseharian kita itu bahwa buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, bahwa bagaimana anak ya demikian orang tuanya gitu ya, seperti itu. Jadi bahwa yang namanya anak itu adalah cerminan dari orang tuanya. Barangkali faktor bentuk kepribadian asumsi yang pertama warisan biologis itu seperti itu. Jadi ada juga yang menyebutkan bahwa bagaimana orang tua bahagia, nantinya kebahagiaan tersebut pada gilirannya akan membentuk anak yang bahagia. Tapi ketika orang tua yang tidak bahagia ya, maka anak juga memiliki kecenderungan dalam hidupnya akan seperti orang tuanya gitu, yaitu warisan biologis. Faktor membentuk kepribadian yang pertama warisan biologis. Yang kedua, faktor membentuk kepribadian adalah lingkungan fisik ya, lingkungan fisik di dalam masyarakat. Misalnya kenapa orang Arab itu demikian keras ya, atau suka perang atau suka berkelahi? Karena mereka dilahirkan dalam lingkungan yang tandus, gurun yang tandus, yang mengharuskan untuk fighting atau dia survive demi keberlangsungan hidupnya tentunya, maka dituntut mental yang keras. Dan kenapa orang yang tinggal di tempat-tempat yang subur, misalnya di daerah pegunungan, tentram, cenderung memiliki sifat yang lemah lembut atau mental yang tidak tahan uji ya, karena lingkungan fisiknya. Ternyata lingkungan fisik membentuk
kepribadian seseorang ya. Ada juga lingkungan fisik yang setiap saat misalnya bencana ya, membentuk mental orang-orang di dalamnya menjadi orang-orang yang kuat ya, tidak mudah menyerah dan lain sebagainya. Ada juga lingkungan fisik atau lingkungan sekeliling kita di mana terlalu memanjakan kita, akhirnya orang-orang yang ada di tempat tersebut cenderung memiliki sikap mental yang memang manja ya, seperti itu. Itu faktor bentuk kepribadian yang kedua. Faktor pembentukan kepribadian yang ketiga adalah kebudayaan. Budaya di mana kita tinggal, misalnya kebudayaan Sunda, kebudayaan Jawa. Ya, kenapa orang Sunda memiliki kepribadian seperti ini? Kenapa orang Jawa memiliki kepribadian seperti ini? Kenapa orang Batak cenderung tahan mental ya, berani untuk merantau ya, dan lain sebagainya. Kenapa orang Padang terkenal dengan nasi Padangnya ya, seperti itu, sehingga kemudian mereka sukses di perantauan dengan membuka warung Padangnya. Faktor kebudayaan ya, budaya membentuk kepribadian. Yang ketiga, yang keempat, faktor pengalaman kelompok ya, maksudnya teman sepermainan ya. Orang-orang yang atau kelompok atau kumpulan orang-orang di mana kita menjadi anggota di dalamnya, itu turut juga membentuk kepribadian kita ya. Keluarga misalnya salah satunya yang paling mudah, itu kelompok juga, bagaimana keluarga pada gilirannya membentuk kepribadian kita. Atau kelompok-kelompok permainan tertentu, misalnya per grup tertentu, misalnya persatuan bola voli, atau misalnya eskul yang kita masuki ya, atau geng yang kita menjadi anggotanya, itu pada gilirannya turut membentuk kepribadian kita. Atau kelompok sepermainan ya. Yang terakhir, faktor pengalaman unik. Pengalaman unik itu maksudnya pengalaman barangkali ya dalam hidup kita memiliki pengalaman-pengalaman tertentu yang memang membekas ya, tidak bisa kita lupakan. Kenapa sesuatu itu susah untuk dilupakan? Tentunya karena unik ya, keunikannya, sehingga dia menorehkan memori tertentu dalam diri kita. Ternyata itu turut membentuk kepribadian kita ya. Jadi faktor pembentuk kepribadian itu ada 4. Pertama, karena warisan biologis, lingkungan fisik di sekitar kita, kebudayaan yang kita tinggali, pengalaman kelompok yang kita masuki, kita jadi anggotanya. Yang terakhir, pengalaman dalam hidup kita yang menggoreskan kesan tertentu dalam diri kita karena sifatnya yang unik. Berikutnya, nah ini agen, bentuk, tipe, dan pola sosialisasi. Agen sosialisasi ini maksudnya adalah pihak-pihak yang turut serta atau memiliki andil membentuk kepribadian kita. Agen itu maksudnya pihak-pihak ya, yang punya andil atau yang turut serta dalam membentuk kepribadian kita. Yang pertama, keluarga ya. Keluarga itu sangat primer, makanya basic kepribadian seseorang itu adanya di keluarga ya. Basic atau dasar-dasar kepribadian seseorang, pondasi ya. Kalau dalam rumah itu seberapa kuat rumah tersebut bertahan tentunya ditentukan oleh pondasinya. Dalam proses sosialisasi, pondasi kepribadian kita atau basic atau dasar-dasar kepribadian kita untuk kemudian berkembang itu adanya di keluarga. Makanya ketika kita ingin membentuk masyarakat yang baik atau individu yang memang baik,
maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk keluarga yang baik juga. Itu ya, yang pertama keluarga, yang kedua kelompok sepermainan atau sebaya ya, orang-orang yang memang satu letting atau satu level umurnya dengan kita, dimana kita bergaul bersama mereka sehari-hari, itu turut serta membentuk kepribadian kita. Yang ketiga sekolah yang kita masuki. Kenapa seperti itu? Karena tentunya di sekolah diajarkan banyak hal, antaranya diajarkan kemandirian, diajarkan bagaimana menghargai prestasi ya, diajarkan bagaimana mengutamakan hal yang ilmiah, diajarkan bagaimana bersikap objektif dan lain sebagainya, diajarkan bagaimana kita merasa percaya diri dengan potensi yang kita miliki. Makanya sekolah itu salah satu dari agen sosialisasi yang penting, yang pada gilirannya membentuk kepribadian kita. Yang terakhir media massa. Media massa itu kalau hari ini barangkali media sosial ya, Facebook, Twitter, YouTube ya, TV, film Korea, radio dan lain sebagainya. Itu turut juga membentuk kepribadian kita. Itu agen-agen atau pihak-pihak yang turut andil dalam pembentukan kepribadian kita. Yang pertama keluarga, yang kedua kelompok sepermainan atau sebaya, yang ketiga sekolah, yang keempat media massa. Bentuk sosialisasi, yang pertama sosialisasi primer, yang kedua sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer itu adalah sosialisasi pertama ya, primer itu pertama dan utama. Ini biasanya terjadi dalam lingkungan keluarga ya. Pertama kali ya kita menyerap nilai-nilai dan norma-norma, diajarkan berbahasa, diajarkan bertingkah laku dan lain sebagainya, itu adanya di keluarga. Makanya disebut sosialisasi primer atau sosialisasi pertama, atau bisa juga disebut sosialisasi yang paling penting, adanya di keluarga. Yang kedua sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder itu adalah sosialisasi setelah sosialisasi primer, biasanya dijalani di luar kehidupan keluarga atau setelah sosialisasi primer ya, dijalani oleh individu di luar dari sosialisasi primer, misalnya di sekolah, di lingkungan sekitar, dengan teman sebaya, itu namanya sosialisasi sekunder ya, di tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Tipe sosialisasi ada dua macam juga. Ada sosialisasi formal. Formal ini berarti resmi. Contohnya institusi pendidikan ya, institusi misalnya TNI, Polri ya, formal yang sifatnya resmi. Dan sosialisasi informal. Informal itu maksudnya dalam suasana yang bersahabat, dalam suasana dekat atau intim. Nah, sosialisasi formal dan sosialisasi informal, contohnya antar sahabat dekat atau antar seorang ibu dengan anaknya, antar teman, itu sosialisasi informal. Pola sosialisasi ada dua. Yang pertama sosialisasi represif ya, represif ini keras ya, menekankan pada proses sosialisasi yang sifatnya satu arah, top down, dari atas ke bawah, misalnya dari seorang bapak terhadap anaknya ya, yang menekankan pada perintah harus dijalani, represif. Dan ketika anak salah misalnya dihukum ya, seperti itu. Pada sosialisasi represif ini lebih menekankan pada pola komunikasi satu arah ya, tentunya yang memberikan sosialisasi orang-orang yang memiliki otoritas atau kekuasaan, misalnya bapak terhadap anaknya, di mana anaknya tidak memiliki kemungkinan untuk protes ya, dia harus nurut, itu namanya represif.
ketika anaknya salah dikasih sanksi, ya. Ketika misalnya dia melakukan hal yang baik juga dikasih reward, hadiah, tapi hadiah dalam bentuk yang sifatnya memang berupa barang atau apa gitu ya, jadi yang tidak mendidik. Ini sosialisasi represif. Ya memang kadang harus diperlukan juga yang namanya sosialisasi represif ini terhadap anak. Jadi tidak bisa kita memandang sosialisasi represif ini bentuknya negatif, karena tentunya ya perlu juga bertindak keras dan memaksakan otonomi orang tua itu terhadap anaknya atau seorang guru terhadap siswanya. Perlu juga sifatnya represif, memaksakan otoritas dia ya, ketika misalnya siswa atau anak tersebut membandel, tidak bisa diajak dengan cara atau dinasehati dengan cara yang baik. Yang kedua, sosialisasi partisipatoris. Ini tipenya berlawanan dengan sosialisasi represif. Kalau sosialisasi represif lebih menekankan komunikasi satu arah, top down, dari yang punya otoritas atau yang berkuasa terhadap yang lemah atau yang dikuasai. Kalau sosialisasi partisipatoris ini bentuknya dialog, ya, dialog dua arah. Jadi anak itu atau orang yang kita ajak sosialisasi atau siswa itu diajak berdialog, mengungkapkan pendapat-pendapatnya gitu ya, seperti itu. Jikalau misalnya anak salah ditegur, ya tentunya dengan baik-baik ya, dan dia berhak mengungkapkan keberatan-keberatannya, jadi terjadi proses dialog dua arah ya. Dan ketika anak misalnya melakukan tindakan yang baik atau berprestasi, diberikan reward dalam bentuk misalnya pujian ya, seperti itu. Ini dua tipe atau dua pola sosialisasi ini. Jadi tidak bisa kita memandang yang satu negatif, yang satu positif. Dua-duanya bisa digunakan dan saling mengisi. Yang satu memiliki sisi baik juga sisi buruknya, yang lain juga memiliki sisi baik juga sisi buruknya. Jadi dua-duanya bisa kita pakai dan saling melengkapi dalam kenyataannya, kan seperti itu gitu ya. Kadang kita perlu keras, kadang juga kita perlu remah lembut, kadang juga kita perlu untuk memaksakan kehendak demi kebaikan ya. Kadang kita juga memerlukan untuk berdiskusi atau berdialog ya, seperti itu. Itu pola sosialisasi represif, sosialisasi partisipatoris gitu ya. Ya, terima kasih, materinya sudah beres tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Seperti yang saya tekankan sebelumnya, bahwa materi yang saya paparkan sifatnya sangat general. Jadi kalian harus mengeksplor lebih jauh materi-materi tersebut, tentunya untuk memperkaya pemahaman kalian tentang materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Ya, itu dulu dari saya. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, pada pemaparan materi berikutnya, tentunya kelanjutan dari materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian, yaitu tentang penyimpangan atau perilaku menyimpang dan proses pengendalian sosial di dalam masyarakat. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.